Puji Tuhan, selamat pagi, happy weekend. Bergabung kembali di Morning with the Word. Di hari Sabtu ini, saya percaya ada sukacita yang libur, bisa kumpul bersama keluarga, ada sukacita dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Yang masih kerja di hari Sabtu, tetap kebaikan Tuhan melimpah hari ini buat hidupmu. Mari ambil waktu sebelum kita melangkah di hari Sabtu ini, kita renungkan firman, kita renungkan janji Tuhan, amin. Dan sebelumnya satu hati kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan weekend kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini penuh berkat, penuh kasih sayang, penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami berdoa, sebelumnya kami rindu firman-Mu, Tuhan nyatakan perkataan-Mu, Tuhan sampaikan buat setiap kami. Kami rindu firman Tuhan, selalu menguatkan kami tiap hari, meneguhkan kami tiap hari. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Yuk kita baca 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hidup dalam kodrat ilahi, hidup dalam kekudusan, itu adalah idenya Tuhan. Karenanya Tuhan yang menyediakan caranya untuk kita sampai hidup dalam kodrat ilahi. Dan Alkitab mengajar tadi Tuhan menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang besar dan berharga. Kalau saudara pelajari lebih dari 7.000 janji Tuhan di Alkitab, yang isinya Tuhan di pihakmu, Tuhan bersamamu, Tuhan ada untukmu, Tuhan dukung kamu, Tuhan membelamu, Tuhan punya rencana terbaik buat hidupmu. Dan semua janji Tuhan itu membuat kita bisa hidup dalam kodrat ilahi. Kita adalah orang-orang yang hidup dari janji Tuhan. Kita bukan orang-orang yang hidup mengandalkan janji kita kepada Tuhan, tapi kita orang-orang yang mengandalkan janji Tuhan kepada kita. Amin. Saya beri contoh betapa janji Tuhan memberi kemampuan, kekuatan untuk hidup dalam kodrat ilahi. Jika ada seseorang yang bekerja di sebuah kantor dan hari itu mungkin di rumahnya ada kebutuhan yang besar, dan dia nggak ada dananya, nggak ada uangnya, dan dia ditempatkan di kantor di bagian pengadaan. Kebetulan pada saat dia punya kebutuhan yang banyak itu, kantor hendak melakukan pembelian barang. Kebutuhannya mendesak dia untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman, misalnya markup harga, ambil keuntungan, atau licik dari perusahaan. Kebutuhannya mendorong dia tidak hidup dalam kodrat ilahi. Tapi janji Tuhan bisa membuat godaan untuk melakukan yang salah itu jadi tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Kalau di tengah kebutuhan itu dan godaan untuk menghalalkan segala cara mendapatkan uang untuk kebutuhannya, maka dia ingat Filipi 4 ayat 19. Jika dia pegang Filipi 4 ayat 19, bunyinya apa? Bunyinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus Tuhan. Ketika godaan mau naikin harga terjadi, maka kalau dia ingat Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kelimpahan di dalam Yesus Tuhan. Saya percaya orang tersebut akan dikuatkan hatinya, imannya dikuatkan, dan godaan itu jadi sirna. Karena Alkitab bilang iman timbul dari mendengar janji Kristus, memegang janji Kristus, mengingat janji Kristus. Amin. Ketika timbul iman, saya percaya takut kekurangan hilang. Jadi kita mengandalkan janji Tuhan membuat kita hidup dalam kodrat ilahi. Saya kasih contoh lagi.
Di perjanjian lama, ketika Musa mengutus 12 pengintai, mengintai tanah Kanaan. 12 pengintai itu sadar betul bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang baik, buahnya besar-besar, hasilnya luar biasa. Tapi 12-nya juga sadar betul bahwa penduduk di kota itu, di bangsa itu, di daerah itu, di tanah Kanaan, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar. Orangnya seperti raksasa. Dalam arti lain, kalau mereka mau masuk ke situ, mereka harus mengalahkan raksasa. Dalam arti lain, konteks hari ini, mereka sadar masalahnya terlalu besar, tantangannya terlalu besar. Dan yang 10 orang akhirnya mundur. Yang 10 orang bilang kita nggak mungkin masuk ke sana. Kita masuk ke sana, kita habis. Yang 10 orang akhirnya menyerah, putus asa. Tapi yang 2 orang, saya menyebutnya hidup dalam kodrat ilahi, yaitu Yosua dan Kaleb. Hidup dalam apa yang Tuhan rencanakan untuk mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk nggak nyerah, untuk maju terus, untuk bersemangat. Ketika mereka ingat, mereka berkata, ingat Tuhan yang telah berjanji kita akan masuk ke sana. Tuhan yang mengatakannya kita akan masuk ke sana. Janji Tuhan membuat mereka berani. Janji Tuhan membuat mereka hidup dalam rencana Tuhan, dalam kodrat ilahi. Saya percaya di akhir zaman ini, di mana hari-hari mungkin tambah tidak jelas, tambah tidak menentu, ekonomi dunia naik turun, Tuhan mau engkau hidup dalam kodrat ilahi. Karena ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kodrat ilahi, rencananya Tuhan, saya percaya nggak perlu khawatir tentang kebutuhan keperluan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan menyediakan. Tuhan memberi kebutuhan kita, keperluan kita tepat pada waktunya. Dan saya percaya ketika kita ingat janji Tuhan membuat kita hidup dalam rencananya, hidup dalam kodrat ilahi. Kita orang-orang yang hidup dari apa yang Tuhan janjikan buat kita. Bukan hidup dari kekuatan kita, kehebatan kita, tapi dari apa yang Tuhan janjikan buat kita. Mari di hari Sabtu ini, di weekend ini, kembali datang di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak, renungkan apa yang Tuhan katakan. Mungkin saudara boleh tutup matamu, kalau mau angkat tangan. Sejenak naikkan syukur, berterima kasih buat firman Tuhan, berterima kasih buat janji Tuhan, buat perkataan Tuhan, berterima kasih buat kebaikan-Nya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya janji-janji Tuhan yang lebih dari 7.000 janji. Isinya Tuhan bersama kami, Tuhan di pihak kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Kami naikkan sembah kami naikkan syukur kami. Dan janji Tuhanlah yang membuat kami bisa hidup di dalam kodrat ilahi. Terpujilah namamu jamaah setiap pribadi. Di weekend ini, urapan baru mengalir, menjaga kami hidup dalam kekudusan, menjaga kami hidup dalam kebenaran, menjaga kami hidup dalam jalan Tuhan. Dan di jalan Tuhan ada banyak penyediaan, ada banyak berkat, ada banyak mujizat yang Kau telah siapkan. Jamah setiap pribadi, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang sedang bergumul, Tuhan yang beri kekuatan untuk mampu beriman. Bahkan setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, tidak seorang pun dilewatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati satu persatu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, bahkan weekend ini ada urapan baru mengalir. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Bersama katakan amin. Puji Tuhan, happy weekend. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Jangan lupa di weekend ini bagikan link YouTube Morning with the Word ini kepada temanmu, sahabatmu yang mungkin membutuhkan, supaya bukan hanya kamu yang diberkati, tapi banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!